Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Surat Rasul Paulus kepada Timotius, saudara-saudara, di pasalnya yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20, bunyi firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayatnya yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang kedua, yang terakhir, untuk maksud yang kurang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius di masa itu karena Timotius harus menghadapi banyaknya pengajaran-pengajaran sesat di masa itu, saudara-saudara. Kita lihat perikopnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk memberikan kekuatan kepada Timotius. Bagaimana Timotius harus kuat dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang datang di masa itu. Nah, kita melihat di ayatnya yang ke-19 yang kita baca tadi, saudara-saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Di sini kita melihat bahwa kita sudah diberikan dasar yang teguh oleh Allah dan sudah dimeteraikan, di mana Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Tentunya kita tahu kalau pengiringan kita kepada Tuhan benar-benar setia, selalu datang mencari Tuhan, yakin dan percaya kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Karena dia mengenal siapa milik kepunyaannya. Tetapi selanjutnya dikatakan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, saudara-saudara. Nah, ini suatu hal yang pasti mungkin berat ya, saudara-saudara, karena selama kita masih tinggal dalam dunia ini, ada banyak-banyak hal yang tanpa kita sadari kita lakukan, yang berupa pelanggaran-pelanggaran yang tetap terus kita lakukan. Hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah tetap terus berlanjut kita perbuat karena masih berada dalam dunia ini, saudara-saudara. Walaupun mungkin kita selalu setia datang mencari Tuhan, tetapi dalam kondisi yang sedang lengah, saudara-saudara, terkadang tanpa disadari kita melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan di sini firman Tuhan dengan jelas berkata, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Tidak mudah ya, saudara-saudara, tidak gampang. Tetapi mari di tahun 2025 ini kita mau bersama-sama komitmen, amin. Bersama-sama komitmen untuk belajar perlahan-lahan meninggalkan setiap hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Keras memang, saudara-saudara, tidak mudah mengikut Tuhan, saudara-saudara, tidak gampang. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan kedagingan kita, harus melepaskan kedagingan kita, saudara-saudara, dan itu tidaklah hal yang gampang. Tetapi mari undang Roh Kudus untuk selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita mampu menanggalkan setiap hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam Yakobus, saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang keempat, di ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, saudara-saudara, Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat, bunyi firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wah, ini lebih berat lagi, saudara-saudara. Bagaimana apa? Kalau kita bersahabat dengan dunia, firman Tuhan berkata, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya tahu, kita yakin percaya, saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang mau menjadi musuhnya Allah. Tidak ya, saudara-saudara. Kita mau dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita ini musuhnya Allah. Berat sekali. Tetapi kita mau pegang firman Tuhan bahwa dengan teguh iman percaya yang kuat di dalam Tuhan, kita akan mampu melewati setiap
ujian ini ya. Karena ini ada ujian bagi kita ya saudara-saudara. Menanggalkan kedagingan, melepaskan keduniawian itu tidak mudah. Tetapi kita mau belajar saudara-saudara lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan kita mau belajar melepaskan itu. Sehingga dalam perjalanan kita menjalani tahun ini, tahun 2025, di ayatnya yang ke-20 tadi kita sudah baca saudara-saudara, kita mau menjadikan diri kita ini perabot yang berharga saudara-saudara, perabot yang layak dipakai oleh Tuhannya saudara-saudara. Kita mau menjadikan diri kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan, sehingga Allah mengenal kita karena kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Biarlah kami tetap terus berpegang teguh kepada firman-Mu, menjadikan Engkau kekuatan bagi kami, sehingga kami ya Tuhan tetap terus ada di dalam pengawasan-Mu, tetap terus ada di jalur firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.